Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai yang pertama, hadis Nabi tentang tata cara sholat. Yang kedua, cara takbiratul ihram. Yang ketiga, cara mengangkat tangan. Yang keempat, cara bersedekap. Yang kelima, takbir terlebih dahulu atau mengangkat tangan. Dan yang keenam, doa iftitah. Serta memperagakan praktek dari tata cara sholat tersebut. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama mengenai hadis tentang tata cara sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari ayat 631, 5615, dan 6008 dijelaskan bahwa sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Baik, materi yang kedua adalah tentang takbiratul ihram. Dalam hadis riwayat Bukhari ayat 735 dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepada setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Jadi contoh gerakannya itu adalah seperti ini, mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Lalu untuk bentuk jari-jari dan telapak tangan, dalam hadis riwayat An-Nasai ayat 1101 disahihkan Al-Albani dalam Sunan An-Nasai dijelaskan bahwa sungguh aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika beliau memulai sholat, beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat kedua jempolnya dekat dengan kedua telinganya. Jadi contoh gerakannya itu adalah seperti ini. Posisi kedua jempol dekat dengan kedua telinga. Allahu Akbar. Materi yang ketiga adalah mengenai tata cara mengangkat tangan. Dalam hadis riwayat Ahmad ayat 28, Ahmad Syakir mengatakan sanad hadis ini sahih. Dijelaskan bahwa biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya. Jadi contoh gerakannya itu adalah seperti ini. Posisi kedua tangan diangkat setinggi dengan pundak. Lalu cara lainnya terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ayat 26. Dikatakan bahwa biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinganya. Jadi contoh gerakannya itu adalah seperti ini. Posisi kedua tangan diangkat setinggi dengan kedua telinga. Baik, materi yang keempat adalah takbir dulu atau angkat tangan terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ayat 729 yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud dikatakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak lalu bertakbir. Jadi kesimpulannya adalah kita mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Seperti ini. Allahu Akbar. Lalu materi yang kelima adalah mengenai bentuk sedekap. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ayat 727 yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud dikatakan bahwa setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. Jadi contoh gerakannya itu ada 3 yang boleh kita pilih salah satunya. Untuk tangan kanan berada di atas punggung tangan kiri itu seperti ini. Tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri. Lalu untuk gerakan tangan kanan di atas pergelangan tangan seperti ini. Diletakkan di pergelangan tangan. Dan untuk contoh gerakan tangan kanan di atas lengan kanan itu seperti ini. Gerakan yang ketiga. Lalu dalam hadis riwayat An-Nasai ayat 886, Al-Baihaqi ayat 28 yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai dikatakan bahwa aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dalam sholat, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jadi contoh posisinya itu adalah seperti ini. Tangan kanan melingkari tangan kiri.
Lalu untuk letak sedekap terdapat dua cara. Yang pertama adalah terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud ayat 758, Al-Baihaqi ayat 31. Dijelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, termasuk sunnah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam sholat di bawah pusar. Jadi contoh posisinya itu adalah seperti ini. Telapak tangan diletakkan di bawah pusar. Cara yang kedua adalah terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud ayat 759, Al-Baihaqi ayat 38, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir ayat 3322, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika beliau sholat. Jadi contoh posisinya itu adalah seperti ini. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, lalu diletakkan di atas dada sambil dikencangkan. Lalu materi yang keenam atau yang terakhir adalah mengenai doa iftitah. Ada dua doa iftitah yang dapat digunakan dalam sholat. Yang pertama adalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriki wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Lalu doa yang kedua berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiron walhamdulillahi kasiron wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi dalam beberapa versi untuk tata cara sholat takbiratul ihram, cara mengangkat tangan dan doa iftitah, itu kita boleh memilih dan menggunakan salah satunya untuk kita pakai dalam sholat, asalkan itu berdasarkan hadis yang sahih. Tidak boleh ada perdebatan atau permasalahan yang mengunggulkan salah satu hadis, karena hal ini sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita dalam menggunakan versi mana yang kita inginkan. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya berharap video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.